Dia angkat tangan dan dia bilang, bagaimana kalau saya artis? Saya bilang, kalau kau masuk gereja, kau di hadapan Tuhan, artis semua tidak ada apa-apanya. Tuhan yang lebih hebat. Karena dia datang dengan anting-anting yang panjang seperti ini. Dia bilang, Kak, dia angkat tangan. Dia pakai bahasa Melayu ya. Dia bilang, Kak, saya artis Thailand. Kemudian saya punya komunitas artis, saya harus berdandan seperti ini artis. Saya bilang, karena demi Kristus, artis adalah pekerjaan. Ya, waktu engkau bekerja, engkau rasa itu convert, engkau rasa itu tidak menjadi syam. Bagi ini, ya itu duniamu. Tapi waktu engkau kembali di hadapan Tuhan, tanggalkan semua itu karena Kristus. Karena itu membuat perkenakan yang lain menjadi syam. Bagaimana kalau saya punya tato? Sebelum saya menjadi pelayan, saya biasa-biasa saja. Sesudah saya pelayan, karena lingkungan saya kalau tanpa tato kayaknya kurang maco. Saudara Pak maco? Pak maco? Maco. Apa itu maco? Bukan maco enggak? Jadi saudara rasanya kalau tanpa tato itu saudara kurang gimana ya, kurang funky, kurang gaul gitu. Apalagi pakai tato dikeluarin terus rambutnya diangkat seperti ayam jago gitu saudara. Kemudian diwarna-warnain begitu rasanya mantap banget gitu. Saya nggak bilang di sini saudara. Karena di sini tidak ada, amin. Maksud saya tidak ada yang ngaku. Jadi seperti ini. Nah, ini saya bicara saudara sebagai seorang pelayan. Saudara sebagai seorang pelayan. Karena saya percaya tadi kan ada banyak PL, banyak singer, ada pemain musik. Karena kita terdiri dari orang yang melayani. Rasanya kita harus bayar harga untuk melayani. Harus. Kalau saudara mau melayani, saudara harus bayar harga. Kalau tidak mau bayar harga, mendingan saudara mundur. Saya mau agak keras untuk ini. Kalau saudara tidak membayar harga, mending saudara mundur. Karena saya takut satu waktu saudara memimpin pujian dan Tuhan tidak berkenan, saudara akan jatuh di mimbar. Ingat ini, saudara. Karena itu saya alami itu, saudara. Waktu kami ada pelayanan, kami berdoa. Tiba-tiba si penari, ada beberapa orang ini menari, langsung tiba-tiba 1 dari 5 orang itu mereka jatuh ya. Penari itu jatuh, 1 dari 5 orang itu tiba-tiba seperti ular gitu. Dia masuk di bawah kursi jalan tanpa menyentuh kursi, dia berubah dirinya menjadi seperti ular gitu. Rupanya dia belum ada pemberesan. Jadi Tuhan pukul mereka, Tuhan permalukan. Oleh sebab itu kalau saudara belum berani bayar harga, mendingan mundur. Karena pelayanan saudara itu menajiskan pekerjaan Tuhan yang sementara saudara lakukan. Saya mau keras ini saudara, karena ini utama, menurut saya itu hal utama. Karena di Manado, saya terlalu banyak pelayanan di Manado, saudara. Jadi mereka tidak ada pemain musik, kemudian mereka cari pemain musik. Pokoknya anak kampung yang lagi nongkrong, lagi minum di pinggir jalan gitu. Kamu kan jago main gitar ya? Yuk. Apa ya? Malam kita KKR, ayo main aja. Sementara dia lagi mabok berat, latihan ya, latihan. Lagu apa? Pokoknya lagu latihan. Karena saudara menganggap dia jago, saudara main-main, waktu malam saudara, dia berdiri di pegang gitar, mereka tepuk tangan, rupanya mereka nggak tahu dia pincang di jalannya, gitu. Saudara, apa yang ada pada dia akan terimpartasi bagi jemaat. Ini yang bahaya. Kalau saudara punya ketidakbenaran, saudara tidak mempunyai roh yang segala sesuatu roh yang ada di sini, kalau saudara melayani itu terimpartasi kepada jemaat. Bukan hanya pelayan, hamba Tuhan pun demikian. Jadi hati-hati. Wah, saya bicara ini saudara kayaknya muka serius banget gitu. Maka di antara kita ada seperti begini. Melayani karena ya melayani aja kan malam nggak enak. Enggak, saya mau katakan harus bayar harga. Oleh sebab itu saya senang ada pendeta-pendeta yang harus ada di tempat ini. Kenapa? Setiap para pelayan harus didoakan di depan jemaat dan dikhususkan di depan jemaat. Itu persyaratannya. Setiap para pelayan siapapun dia, musik, WL, singers, banner, dancer, pelayan altar harus dikhususkan, dikuduskan, didoakan di depan jemaat dan yakinkan mereka adalah pelayan yang kudus yang dipilih Allah. Sebentar kita akan melihat ini, dipilih Allah untuk melayani dalam pelayanan kudus bagi Allah.
Saudara harus khususkan dan kuduskan mereka. Jadi ini bukan main-main. Ini pelayanan yang luar biasa. Orang lain tidak memiliki seperti ini. Saudara yang dipanggil Tuhan. Amin. Saya dipanggil Tuhan untuk itu. Oleh sebab itu, saya suka bercanda, saya suka berteman dengan main, saya sudah duduk nongkrong cerita. Tapi saya tahu saya ini siapa. Saya tahu saya siapa. Gitu. Bukan berarti saya tidak boleh bergaul dengan mereka. Boleh. Oh, bukan berarti saya tinggalkan mereka. Enggak, saudara dalam komunitas. Dan saudara tahu harga. Tadi malam kita sudah bilang, kita adalah orang yang apa? Dan malam Ketua MD ngomong apa kan? Kita adalah orang yang apa? Yang terakhir. Orang yang apa? Kita mempunyai nilai plus, nilai tinggi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saya paling senang ketemu dengan para pelayan Tuhan seperti ini. Karena saudara adalah orang-orang hebat di mata Tuhan. Amin. Katakan kepada orang kiri kanan, aku orang hebat. Benar, saudara, itu benar. Oke. Kenapa saya berlama-lama di tentang kudus ini? Karena kita melayani di dalam pelayanan atau di rumah Tuhan tanpa kekudusan. Karena saya pikir saya bisa menyanyi dengan baik, saya pikir saya bisa main musik dengan baik. Kemudian saya direkrut oleh ketua pemuda, ketua pemimpin musik. Ayo masuk, lu kan bisa main drum, bisa gitu. Lu kan jago main di kafe tadi malam, masih ngantuk berat, baru pulang jam 4, pelayanan jam 7. Dia harus main gitu. Jadi waktu dia main, waktu dia simbal, salah simbal gitu. Karena belum konsentrasi gitu. Tapi wah dia harus main gitu. Saudara lihat saya dengan muka yang agak serem gitu, saudara. Saya pikir saya agak serem di sini. Oke, saya tinggalkan kekudusan dulu, saudara. Sebentar kita akan lihat. Soalnya kalau bicara kekudusan, saudara, peloteng saya lebih lama lagi. Oke, yang kedua, penaklukan diri. Seorang pelayan mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus menaklukkan diri. Menaklukkan diri dengan kata lain, di bawah seorang pengembalaan dan di bawah firman Tuhan. Seorang pelayan, siapapun dia, musik, waiter, singers, banners, dancer, dia harus ada di bawah ini, di bawah pemimpin gereja, di bawah pemimpin musik. Mungkin ada ketua musik, bidang musik dalam gereja, dia harus tunduk pada pimpinan itu karena telah dipilih, ditunjuk oleh gembala. Dia harus tunduk, menundukkan diri. Kemudian yang kedua, dia harus mengenal firman Tuhan, tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Dengan kata lain, setiap pelayan mempunyai waktu untuk doa dan belajar Alkitab. Kita doa kadang-kadang mau melayani, kita baru ayo kumpul-kumpul doa yuk, kumpul-kumpul yuk, tunggu satu lagi, ntar gue lagi pasang rok nih, ntar tunggu lagi, padahal udah 5 menit lagi, tunggu, ntar gue lagi jambul, gue lagi miring mana, lu punya ini nggak, aku jambul gue gak enak nih kalau nggak berdiri ini nggak enak, mesti agak miring ini. Jadi akhirnya tunggu dia lama, masuk ke kamar mandi, basahin kepala, dia setel kiri kanan, gimana yang bagus ya? Apa kiri kanan gitu. Jadi kita berdoa cuma syarat aja. Kita berdoa nanti makasih gitu langsung. Yang ini bilang, ya aku baru tutup mata, lu udah aneh. Punya cepet-cepet kita melayani. Jadi kita nggak punya waktu untuk duduk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita nggak punya waktu doa, nggak punya banget, nggak punya karena saking sibuk kita nggak punya. Akhirnya melayani apa adanya. Jadi waktu saudara melayani jemaat, mereka juga terima apa adanya. Kita melayani, pokoknya melayani sampai hebat, pokoknya nyanyi sampai wah luar biasa, naik sampai rasanya mental nggak mau balik lagi gitu. Sampai malaikat aja minder lihat kita gitu. Wah luar biasa memuji Tuhan. Tapi kita melayani apa adanya. Dan jemaat pun menerima apa yang kita melayani apa adanya. Tidak ada sesuatu yang lebih, yang plus di atas. Yang ketiga,